Salam bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi video dari seorang muslimah yang bernama Rifa. Jadi di dalam video ini ada beberapa hal yang saya rasa perlu saya untuk tanggapi, terutama dimulai dari menit 35 sampai menit ke 40-an. Oke, jadi sebelumnya mari kita dengarkan dulu videonya bersama-sama. Menyiksa jemaat dan membunuh Stefanus, dan itu kita tahu semua. Damn! Aku menggunakan nama Yesus. Tapi kalau kita lihat, Paulus bahkan tidak segan-segan mengaku bahwa dia adalah Bapa. Sombong amat. Dia mengaku Bapa. Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus ketika dia hidup. Kalau memang dia dipilih dari dalam kandungan, kenapa ketika Yesus hidup dengan dia tidak pernah bertemu dan tidak dari Yesus? Justru dia mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus naik ke langit. Dan kita akan tahu ya, ada dua kesaksian. Yang satu mendengar, yang satu melihat. Kalau seseorang itu betul-betul diilhami oleh Tuhan, kenapa kesaksiannya bisa berubah-berubah? Dan baik, jadi dari video ini tepatnya dimulai dari menit ke 35 sampai, kalau saya tidak salah, menit ke 40-an gitu. Saya mencatat setidaknya ada 4 hal dari pernyataan Rifa ini yang harus saya tanggapi. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah melihat atau pernah bertemu dengan Yesus sebelumnya ketika Yesus belum naik ke surga. Jadi menurut dia, satu-satunya pertemuan antara Yesus dan Rasul Paulus itu hanya terjadi dalam berupa penglihatan ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa kesaksian Rasul Paulus itu berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan Paulus itu pernah mengklaim dirinya sebagai Bapa di surga. Kemudian yang keempat, dia juga mengatakan bahwa Paulus itu adalah pembunuh Stefanus atau ikut membunuh Stefanus. Nah, karena saya adalah seorang pengikut Yesus yang sangat percaya akan status kerasulan daripada Rasul Paulus, yang mana Rasul ini dipilih langsung oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Jadi atas dasar ini saya punya hak untuk menanggapi ini supaya Rasul Paulus tidak dipandang secara negatif karena pernyataan dari Rifa ini. Baik, saya akan tanggapi satu demi satu dari 4 poin pernyataan Rifa ini. Oke, kita masuk kepada poin yang pertama. Nah, di poin pertama ini Rifa ini memberikan kesan seolah Rasul Paulus itu gak pernah ketemu dengan Yesus secara langsung ketika Yesus belum naik ke surga. Jadi menurut dia, Rasul Paulus itu hanya pernah melihat atau berjumpa dengan Yesus dalam bentuk penglihatan ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Oke, jadi menurut saya pernyataan Rifa ini adalah sebuah pernyataan yang salah, karena Rasul Paulus pasti pernah melihat dan bertemu dengan Yesus secara langsung ketika Yesus masih hidup di dunia, artinya sebelum naik ke surga. Bahkan secara implisit Alkitab memberikan petunjuk itu pada Rasul Paulus, menunjukkan petunjuk itu kepada kita bahwa Rasul Paulus itu pun ikut ambil bagian dalam penganiayaan yang terjadi kepada Yesus. Jadi bukan hanya sebatas penglihatan ketika dalam perjalanan ke Damsyik saja Paulus pernah bertemu Yesus. Paulus itu sangat mengenal Yesus ketika Yesus sebelum naik ke surga. Mungkin akan timbul pertanyaan, apa buktinya? Kan Rasul Paulus tidak pernah mengaku secara langsung berkata bahwa dia pernah bertemu Yesus. Ya, memang pengakuan langsung dari mulut Paulus memang tidak ada. Akan tetapi itulah kenapa kita dibekali otak untuk menemukan petunjuk-petunjuk itu yang bisa memberikan informasi bahwa ya benar Rasul Paulus pernah bertemu dan melihat Yesus secara langsung. Jadi mari kita gunakan otak kita untuk melihat petunjuk-petunjuk itu. Oke, sebelumnya mari kita terlebih dahulu buka dulu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Di sana tertulis demikian. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Lalu di ayat kelima jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, mari kita fokus pada ayat 4 dan 5 ini, yaitu dialog antara suara Yesus dan Rasul Paulus. Dialog ini akan saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama, Yesus berkata Rasul Paulus pernah menganiaya dia. Nah, bagaimana ceritanya Rasul Paulus pernah menganiaya Yesus kalau Yesus sudah naik ke surga? Maka jawaban logisnya adalah penganiayaan itu terjadi ketika Yesus masih belum naik ke surga. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Paulus bukan membantah atau menolak tuduhan itu. Bahkan Paulus secara tidak langsung mengakui bahwa dia memang penganiaya itu. Kemudian Rasul Paulus berinisiatif menanyakan, siapakah dia ini yang mengaku pernah aniaya itu? Karena kalau memang benar dia pernah dianiaya Rasul Paulus, sudah pasti Rasul Paulus mengenal orang itu dan tahu pasti siapa orang itu. Dan orang itu pasti pernah masuk dalam daftar orang yang dianiaya oleh Rasul Paulus. Kemudian yang ketiga, itulah sebabnya di ayat kelima Paulus memutuskan untuk bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu suara Yesus menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, di sini Yesus mengkonfirmasi bahwa Paulus pernah terlibat ambil bagian dalam penganiayaan Yesus dulu, maka logikanya sudah pasti Paulus pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Jangan lupa Paulus itu adalah seorang Farisi dan dia ada di pihak ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat membenci dan berusaha membunuh Yesus pada waktu itu. Dan pada waktu itu Rasul Paulus itu masih seorang murid dan tidak menutup kemungkinan dia diutus untuk pergi melihat Yesus dan memata-matai Yesus. Maka dengan demikian secara implisit kita bisa mengetahui melalui Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5 ini, melalui dialog antara suara Yesus dengan Rasul Paulus ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada indikasi bahwa Rasul Paulus pernah melihat atau bertemu langsung dengan Yesus ketika Yesus masih belum naik ke surga. Oke, kita masuk poin yang kedua. Di dalam poin yang kedua ini, Siripa ini mengatakan bahwa Rasul Paulus itu kesaksiannya berubah-ubah. Nah, terkait tuduhan ini, Siripa ini dalam video tersebut tidak menjelaskan ya kesaksian seperti apa yang berubah-ubah itu. Karena kalau yang dimaksud adalah kesaksian pertemuan dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, maka sangat konyol sekali mengatakan kesaksian itu berubah-ubah, sebab Rasul Paulus pasti selalu menceritakan kesaksian itu sebagai dasar agar para murid-murid Yesus dan orang yang sudah percaya waktu itu yakin bahwa Rasul Paulus sudah bertobat dan tidak lagi berkeinginan untuk menganiaya para pengikut Yesus. Dan itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Nanti silakan lihat ke sana, cek di Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Kesaksian Rasul Paulus itu selalu menjadi dasar yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil atau bertemu dengan para pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga. Nah, ini adalah poin yang sangat perlu saya tanggapi dan ini sangat penting. Entah bagaimana caranya Siripa ini membaca Alkitab dan bisa sampai pada kesimpulan bahwa Rasul Paulus pernah mengaku sebagai Bapa di surga. Jadi itulah sebabnya membaca Alkitab itu ada aturan mainnya ya, tidak cuma modal baca dan hafal saja, yang penting setelah dibaca dihafal selesai, tidak begitu caranya. Jadi kata Bapa yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu bukan sebagai Bapa di surga, yaitu Bapa dalam artian bagi orang-orang yang kepada mereka Paulus mengajar dan memberitakan Injil. Jadi istilahnya Paulus itu mengaku Bapa rohaninya para jemaat yang kepada mereka dia memberitakan Injil dan mengajar, bukan sebagai Bapa di surga seperti yang dituduhkan oleh Siripa ini. Kemudian untuk poin yang terakhir, jadi di poin yang terakhir ini Siripa ini menuduh Rasul Paulus adalah pembunuh atau ikut membunuh Stefanus, dan menurut saya ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan memang Siripa ini tidak bisa membuktikan sama sekali dari Alkitab yang memberikan informasi bahwa Rasul Paulus membunuh Stefanus. Saya akan tunjukkan buktinya dari Alkitab pada Kisah Para Rasul 7 ayat 57 sampai 58. Di sana dikatakan demikian. Ayat 57, maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dia di sini Stefanus.
Kemudian ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus di sini adalah Rasul Paulus. Nah, kalau kita perhatikan pada dua peristiwa berbeda yang terjadi di saat bersamaan di sana. Jadi ada dua peristiwa berbeda terjadi saat bersamaan. Yang pertama adalah adanya sekelompok orang yang menyeret Stefanus kemudian melemparnya dengan batu. Nah, sementara peristiwa ini terjadi, ada peristiwa kedua, yaitu para saksi palsu itu yang bersaksi palsu tentang Stefanus itu meletakkan jubah mereka di depan kaki Paulus. Nah, bagaimana ceritanya? Paulus dikatakan membunuh Stefanus, sementara ketika para saksi meletakkan jubahnya di depan kaki Paulus di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, aksi rajam batu sedang terjadi oleh sekelompok orang tersebut kepada Stefanus sampai mati. Di sana bahkan tidak ada dikatakan bahwa Rasul Paulus itu ikut-ikutan teriak sambil melempari Stefanus dengan batu, tidak ada sama sekali. Jadi menurut saya dengan demikian tuduhan yang mengatakan Paulus ikut membunuh Stefanus itu adalah tuduhan kosong belaka saja. Itu sama sekali sebuah tuduhan yang tidak punya dasar yang tepat menurut saya ya dari Silva ini. Jadi demikianlah tanggapan dari saya terhadap pernyataan-pernyataan Silva ini yang cenderung menyerang status kerasulan Rasul Paulus dan berusaha memberikan kesan negatif kepada seorang Rasul Tuhan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Baik, demikianlah. Shalom, Tuhan Yesus.